Materi selanjutnya berkaitan dengan belajar efektif. Kepada Bapak Afif Afiatur SPD, kami silakan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, terlebih dahulu nama saya Afif Afiatur. Bapak sekarang akan menyampaikan materi yang mengenai cara belajar efektif ya, cara belajar efektif. Kebetulan tuh ya, perkenalan sedikit saja mengenai Bapak ya. Bapak mengajar aslinya bahasa Indonesia serta mengajar produktif OTKP dan mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas 10 TBSM 2. Anak-anakku yang berbahagia ya, sekarang kita akan lanjutkan ke materi saja ya. Kita mulai saja ke materi, yaitu cara belajar efektif ya. Nah, di tampilan sudah ada ya, silahkan, sudah ada judulnya cara belajar efektif. Siapkan Anda alat tulis ya, berupa kertas atau buku serta ballpoint ya. Nah, nanti ada beberapa poin-poin nanti yang harus Anda catat ya untuk rangkuman materi cara belajar efektif. Ada 30 poin nih ya, lumayan banyak. Nanti Bapak akan diefektifkan saja menjelaskannya, tidak sedetail ya gitu. Siap semuanya anak-anak? Siap ya. Ada sebagian ada yang di mute ya, jadi suaranya nggak kedengaran. Tidak apa-apa, yang penting Anda semuanya memperhatikan ya, melihat dan perhatikan, mendengarkan juga apa yang telah saya sampaikan. Cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar ya, yang berhasil guna dari proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan ketekunan ya. Nah, ini kalau Anda lihat di layar, ini ada 10 poin saja. Terlebih dahulu saya perlihatkan ya, 10 poin. Anda boleh sambil mendengarkan, sambil mencatat dari 10 poin tersebut. Nanti Bapak akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing poinnya ya. Itu. Jadi kita anggap saja atau kita bayangkan, bahkan kita ini cara belajar efektifnya untuk ya pada saat sedang tatap muka ya. Ya, pada saat sedang tatap muka, bukan pada saat sedang daring, tapi bisa juga diaplikasikan di bagian daring juga ya. Yang pertama yaitu belajar kelompok ya. Yang pertama cara belajar efektif itu belajar kelompok. Belajar kelompok ya dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai ya. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang tua ya, kakak, paman atau bibi atau siapa saja, supaya nanti belajarnya akan terpantau ya oleh pihak keluarga. Terus yang kedua, poin kedua adalah rajin membuat catatan atau intisari pelajaran ya. Nah, bagian kedua ini adalah bagian-bagian penting dari pelajaran yang sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada ya. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri ya gitu. Jadi sebabkan membuat simpulan ya, simpulannya, ringkasan-ringkasannya. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Nah, untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik ya. Rencana yang baik itu kita membuat rencana belajar. Jadi sebelum belajar itu nanti kita harus merencanakan ya, perencanaan terlebih dahulu ya, supaya pencapaian nilai kita itu nanti memuaskan ya. Terus mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan ya telah maksimal atau perlu ditingkatkan ya seperti itu. Untuk poin yang selanjutnya ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik ya. Oh ya udah tadi ya, perencanaan yang baik. Yang keempat, maaf kurang fokus nih. Udah makan saya, makannya terlalu banyak ya. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal pembelajaran nih ya, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya ya, dilaksanakan sesuai jadwal mata pelajarannya masing-masing. Nah, gini, jangan main-main, harus banyak konsentrasi di sini ya. Nah, terus
Bermain dengan teman pun bisa saja ya, bermain dengan teman ya, asal konsentrasi belajarnya terus tetap terfokuskan. Poin yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Silahkan sambil tulis ya. Poin yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Anda boleh sambil lihat itu poin-poinnya yang 10 dulu ya. Jika ada hal yang belum jelas ya, maka tanyakan kepada gurumu atau teman atau orang tua. Jika bertanya biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya maka Anda akan tahu jawaban yang sebenarnya gitu. Poin yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Nah, kenapa harus kita belajar dengan serius dan tekun? Nah, ketika belajar di kelas ya, nih pada saat tatap muka ibaratkan kita ya. Nah, kita harus benar-benar ya serius ya. Nah, itu catat apa yang telah guru ya jelaskan ya, kira-kira hal yang penting apa saja nih, catat nih ya, siapa tahu nanti kita takutnya lupa nih pada saat diulangankan, nanti kita bisa menjawabnya itu ya. Terus yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Loh, kok hindari belajar berlebihan? Ya jelas kita juga sebagai manusia biasa ya, istilahnya jangan sampai belajar terus menerus ya, nanti pusing juga kita. Perlu adanya refreshing ya, kalau ibaratkan zaman sekarang kan disebutnya jangan lupa bahagia. Nah, kalau zaman lupa bahagia ini jadi harus ada refreshingnya, harus ada, apalagi kalau zaman sekarang sedang ya situasi seperti ini ya, COVID seperti ini, jadi istilahnya imun kita itu perlu ya, harus masukan-masukan itu tidak hanya dari jangan sampai telat makan kesehatannya, tapi juga pikiran kita juga harus benar-benar ya, harus jaga ya kan ya, dalam artian supaya kita tuh tetap senang suasananya, jangan sampai mengeluh. Apalagi sekarang sedang daring, jangan sampai banyak mengeluh, daring. Yuk coba buat aktivitas yang lain yang membuat daring kita itu lebih menyenangkan ya, baik itu oleh siswa maupun oleh bapak ibu guru di sekolah ya, seperti itu. Terus 8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian, karena mencontek itu tidak baik ya, tidak baik ya, dan pembohong. Percuma itu membohongnya, bukan membohongi orang lain saja, tapi membohongi dirinya sendiri ya, dirimu sendiri. Jadi Anda jangan sampai suka mencontek pada saat ulangan. Jadi harus jujur kalau sedang ulangan ya, seperti itu. Terus ke-9, jadilah seorang pemimpin. Nah, pada dasarnya manusia itu semuanya adalah seorang pemimpin ya. Lihatlah rasa tanggung jawabmu. Jadi sedangkan semua orang itu dituntut untuk punya rasa tanggung jawab. Nah, kita sebagai siswa, tanggung jawab sebagai siswa itu apa? Nah, belajar. Nah, utamakan belajar. Sekarang belajar gitu. Beda lagi kalau pada saat nanti Anda sudah lulus, tanggung jawabmu apalagi tuh sesuai dengan apa yang kamu alami saat itu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau tanggung jawabnya di sini diminta, apabila guru meminta bantuan mengerjakan soal-soal, tugas-tugas, segera kerjakan tanggung jawabmu, karena nanti pada saat di akhir dievaluasi, nanti akan diberikan nilai untuk Anda. Jadi apabila nanti saat pelajaran daring maupun tatap muka, kalau Anda tidak benar-benar punya rasa tanggung jawab soal tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan sekolahnya tadi dikerjakan, apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh kamu, karena sedangkan tidak ada hasil tugas yang kamu berikan kepada gurumu. Makanya Anda harus benar-benar punya rasa tanggung jawab ya, itu. 10 ini adalah mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik ya, dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Apabila kamu mengetahui jawabannya, jangan menunggu ya guru untuk memanggil kamu, tapi silahkan Anda inisiatif ya, berikan pertanyaan ya kepada gurumu. Nah, itu 10 poin pertama ya di halaman pertama nih untuk Anda catat. Nah, sudah dicatat belum semuanya nih? Saya belum dengar. Sudah. Nah. Silakan, saya beri waktu sudah menjawab untuk mencatat. Hitung sampai 10 ya. Saya akan lanjut ke halaman berikutnya nih ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya.
Kita langsung saja ke halaman berikutnya. Ada 10 poin berikutnya. Yang ke-11 ya, untuk cara belajar efektif. Yang ke-11 yaitu jangan malu untuk bertanya. Ini masih juga tadi yang bertanya kepada guru yang memberikan materi. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru. Buat inisiatif sendiri. 12. Kerjakan PR. Ya, kerjakan PR atau pekerjaan rumahnya, jangan lupa ya, kerjakan dengan baik. Selalu ya mengerjakan sesuai tepat waktu, apalagi kalau sedang daring ada yang diberikan waktu itu diberi masa tenggang ya waktunya, jadi istilahnya harus sesuai waktunya untuk memberikan hasil jawaban kepada gurumu, dalam artian hasil jawaban tugas-tugasnya ya, jangan sampai udah 1-2 minggu, 1 bulan apalagi baru dikirimkan jawabannya. Nah, jangan sampai seperti itu ya, nanti akan berbeda dengan nilai yang tepat waktu ya. Selanjutnya yaitu ya ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya ini kalau misalkan ya kan mengulang kembali mata pelajaran yang sebelumnya. Jadi Anda kalau misalkan ada Bapak Ibu guru ya sedang menerangkan pembelajaran, biasanya pasti ada kaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, nanti Anda akan suruh untuk mengulang kembali minggu yang kemarin itu Anda belajar tentang apa? Atau karena ada istilahnya dibagi-bagi, ada part 1, part 2 gitu kan, karena ada beberapa materi yang tidak bisa disampaikan dalam waktu satu pertemuan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini harus rajin-rajin Anda membaca pembelajaran atau materi yang sebelumnya ya. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Nah, ini juga harus diperhitungkan juga buat Anda semuanya ya, buat anakku sekalian ya. Istirahat, makan, bermain boleh, silakan ya. Ya, bukan nggak boleh, wah belajar terus pusing, apalagi daring. Ya harus. Jadi istilahnya disini kan cukup istirahat, cukup makan, cukup bermain. Tadi kalau misalnya ada yang ada mau main game nih, game online, ya silakan aja, boleh-boleh saja. Ya, tidak dilarang masa seperti itu oleh orang tua, oleh sekolah, silakan, asal jelas waktunya kapan. Ya, kalau saat belajar, pada saat sedang main, ya, pada saat sedang ibadah, ya ibadah. Jadi sedang mau makan gitu kan ya, jangan mencampur adukan bermain ya dengan pekerjaan sekolah ya. Nanti ada waktunya semuanya juga jelas. Makanya di sini ada istilahnya cukup istirahat, cukup makan, cukup bermain. Anda boleh bermain tapi ada waktunya. Ya, jangan berlebihan gitu. Terus ya 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai nih. Nah, ini nih biasanya nih. Banyak kan kalau misalkan di voting, mohon maaf nih Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran matematika, ya pasti biasanya jawabannya rata-rata matematika. Padahal nggak gitu juga, matematika itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa ngitung, bahaya ya kan ya, bahaya ya gitu, seperti itu. Jadi di sini tipsnya untuk cara belajar efektif yang poin 15 ini yaitu apabila kamu tidak menyenanginya mata pelajaran tersebut ya, nah sering-sering berlatih ya, karena sering ikuti kursus atau lihat tutorial di YouTube cara trik ya kan mendapatkan jawaban ya kan, aljabar atau apa ya, apalagi tentang matematika ya, atau rumus di fisika atau apa, silakan ya Anda cari. Sekarang udah zaman teknologi lah canggih, jadi Anda bisa mendapatkan informasi materi itu dari online, tapi harus dari sumber yang jelas juga ya, nggak asal-asalan ya, karena ada beberapa juga situs ataupun web yang lainnya ya yang ya misalkan contohnya lah saja Bapak ngajar bahasa Indonesia, ada beberapa yang hanya asal-asalan buat blog untuk materi bahasa Indonesia, ternyata jawabannya salah. Apalagi untuk bahasa Indonesia itu sifatnya kan berubah-ubah ya, istilah namanya beda dengan ilmu eksak yang 1 tambah 1 ya 2 tambah 2 4. Kalau bahasa Indonesia enggak, itu berkaitan ke pengejaan, tiap tahun pasti akan ada yang berbeda dalam kosakata seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi suka berubah-ubah, seperti ejaan zaman dulu nulis jarum itu J-nya itu the J ya kan. Kalau zaman sekarang J udah J saja ya. Nah, itu kan bahasa Indonesia itu ya, berubah-ubah ya kan, tidak mutlak ya gitu. Selalu diperbaharui. Itu contoh saja ya. Jadi Anda harus banyak belajar juga dari materi ya, dari sumber yang lain, tidak hanya dari guru mata pelajaran saja. Terus yang ke-17, cari seseorang pembimbing yang baik. Nah, cari seorang pembimbing yang baik itu tidak harus dari Bapak Ibu guru saja, Anda boleh dari orang tua, saudara ya, dari teman juga, silakan ya, yang sekiranya dapat memberikan motivasi belajar Anda ya gitu. Terus ibaratkan ada patah mata kan,
Ya kalau kita berteman dengan yang tukang minyak wangi lah contohnya, kita ke bawah harum juga kan, seperti itu. Jadi tergantung teman dekat Anda yang paling dekat itu siapa. Nah nanti Anda pun akan terbawa ya harumnya sama seperti teman dekat Anda itu. Gitu. Yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Nah ini nih, kalau mencontek kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Ya iya kalau kebanyakan banyak mencontek seperti itu ya. Nah, lagi pula belum tentu teman yang Anda contek itu jawabannya benar. Ya makanya harus datang dari hasil inisiatif sendiri ya. Nah, biarpun salah, apalagi sedang belajar, nggak apa-apa. Nanti akan dibetulkan oleh Bapak Ibu guru, ya. Asal jangan kelewatan melanturnya ke sana kemari jawabannya, gitu kan. Asal dalam konteks salahnya dalam ruang lingkup pembelajaran tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan salahnya tapi jawabannya ngelantur sangat jauh dari mata pelajaran, ya itu jadi istilahnya bukan belajar sungguh-sungguh, malah meledek nantinya. Jadi arahnya ya, jangan seperti nanti tersinggung Bapak Ibu gurunya, ya jangan seperti itu. Selanjutnya yang ke-19 yaitu niat dengan sungguh-sungguh. Nah ini awal, jelas di awal harus ada niat dengan sungguh-sungguh. Anda sebagai siswa baru semuanya ya di sini pasti niat untuk masuk ke SMK 4 ini niat yang baik kan, ingin dapat materi, istilahnya dapat pembelajaran, membentuk tidak hanya materi tapi juga akhlak juga ya, akhlak juga. Nah, terus selanjutnya ke-20 yaitu lokasi dan situasi yang kondusif ya. Nah, situasi yang kondusif. Nah, ini 20 di awal ya sampai akhir ya, halaman kedua ini ya. Sudah dicatat semua anak-anak? Sudah ya? Ya. Sampai 20 poin ini halaman kedua. Nanti kita halaman yang ketiga ya. Halaman ketiga. Halaman ketiga sekarang 20 poin terakhir ini ya. Hindari sikap tidak jujur ya, harus jujur ya. Jadi ini jangan banyak berbohong. Ke poin 22 yaitu metode imitasi ya, metode imitasi. Nah, proses belajar ini berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi meniru ya, boleh meniru juga tapi ke hal yang positif ya. Terus ke 23 trial and error. Nah ini manusia juga pernah ya, bukan pernah, pasti pernah melakukan kesalahan, tapi jangan terlalu banyak salahnya juga ya kan ya. Tetap kita harus jadikan pembelajaran buat kita untuk memperbaiki di kata sini. Misalkan kita kemarin salah nih mengerjakan soalnya, nah kita jangan sampai terusan banyak salahnya, berarti introspeksi diri nih apa yang salah dari kita, nah langsung kita perbaiki. Terus 24 yaitu conditioning atau situasional, ini ya model situasional ya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru juga memberikan pembelajaran itu ya tidak sesuai dengan jam mengajarnya pada saat sedang daring, tapi mohon maaf itu pasti dengan alasan yang jelas ada kendala ya, baik itu dari sekolah ada rapat lah atau apa keperluan keluarga atau sakit dan sebagainya, mohon maaf. Dan Anda pun sama, apabila yang tidak bisa mengikuti pelajaran daring atau tatap muka dengan alasan yang jelas sakit, izin ya, nah, silahkan beritahu sebelumnya sebelum pelajaran tatap muka ataupun daring. 25 metode berpikir ya, metode berpikir. 26 mulailah dari yang kecil, jadi perbaikilah dari mulai hal yang terkecil ya, silakan mulai dari hal yang terkecil. 27 sering-sering praktis atau latihan ya, sering-sering latihan. 28 fokus ya pada saat pembelajaran ya, harus banyak fokus, jangan melamun sedang belajar. 29 mohon bimbingannya, ini mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah SWT. Jadi kita sebelum melakukan aktivitas sesuatu itu harus dibekali dengan doa, diawali dengan doa, diakhiri dengan doa juga supaya ilmu kita dapatnya itu barokah, bermanfaat ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Ini yang tadi, boleh Anda menggunakan media lain atau materi dari sumber yang lain selain daripada dari Bapak Ibu guru. Jadi jangan dari satu sumber saja dari Bapak Ibu guru, tapi dari yang lain pun boleh dapatkan ilmunya ya, gitu. Itu saja mengenai materi. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat siang, selamat melanjutkan lagi materi selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.